Perkenalkan, nama saya Immanuel Cristo Parongkelan dengan NIM 24101025. Pada video ini, saya akan membahas kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Dadan Hindayana serta Wakil Kepala BGN yaitu Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung, dan juga Andri Mulyono sebagai vendor motor listrik. Saya akan menjelaskan latar belakang kasus ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku korupsi serta solusi yang akan dilakukan seorang pemimpin untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan program nasional prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar tidak stunting. Karena cakupannya yang sangat besar, program ini melibatkan anggaran negara yang besar, pengadaan barang dan jasa, serta kerjasama dengan vendor, serta pengolahan ribuan titik pelayanan gizi. Pada tanggal 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya serta Lodwig Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata negara program makan bergizi gratis periode 2025-2026. Dan juga pada tanggal 12 Juni Andri Mulyono ditetapkan sebagai tersangka merupakan vendor motor listrik yang melakukan penggelembungan dana. Menurut penyidik, terdapat dugaan penyimpangan atau korupsi dalam tata kelola program, pengadaan barang, pengaturan mitra, hingga praktik diduga merugikan negara. Seperti yayasan yang terafiliasi dengan pejabat, di mana mereka menerima intensif miliaran per hari, pengadaan motor listrik dengan dana 1 juta triliun, pengadaan 32 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan, pengadaan tablet 31.000 yang tidak sesuai ketentuan, dan pengadaan TV 5.400 unit yang tidak sesuai dengan ketentuan, di mana mereka melakukan penggelembungan dana. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku korupsi. Yang pertama itu kurangnya transparansi sistem. Harusnya dalam program yang mengelola anggaran besar ini, setiap proses dapat dilacak secara terbuka, mulai dari pengadaan barang, penunjukan vendor, hingga penggunaan dana. Jadi ketika informasi tidak tersedia secara transparan, masyarakat tidak melihat secara transparan, Kepala MBG bisa memiliki ruang nilai besar untuk mengambil keputusan tanpa pengawasan yang memadai. Selanjutnya yang kedua adalah kurangnya auditor dan pengawasan internal, di mana sebagai Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN, mereka harusnya memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap jalannya program. Ketika jumlah auditor terbatas atau proses audit tidak berjalan secara rutin, maka keputusan-keputusan penting dapat berjalan tanpa pemeriksaan yang memadai, sehingga situasi ini membuat penyimpangan atau melakukan korupsi lebih sulit dideteksi sejak awal. Selanjutnya yang ketiga adalah kualitas vendor yang buruk. Program MBG yang melibatkan banyak penyedia barang dan jasa, jika tidak dilakukan secara ketat dan objektif, maka terdapat risiko masuknya pihak yang tidak kompeten atau bahkan memiliki kepentingan tertentu. Di lapangan, ada vendor yang menyediakan makanan yang kualitasnya kurang sesuai dengan harga yang diberikan, dan juga ada makanan yang diberikan menyebabkan keracunan. Selanjutnya yang ketiga adalah pengelola yang kurang kompeten. Program nasional berskala besar ini membutuhkan kemampuan manajemen, pengawasan, dan tata kelola yang tinggi. Ketika pengelola tidak memiliki kompetensi yang cukup, maka sistem kontrol menjadi lebih lemah. Risiko tidak teridentifikasi dengan baik, dan pengelola penyimpangan korupsi semakin lebih besar. Selanjutnya yang keempat adalah hukum dan undang-undang yang kurang baik di negeri Indonesia ini, di mana membuat ketika seseorang mempunyai power, hukumannya bisa jadi lebih ringan, sehingga ini belum memberikan efek jera secara maksimal bagi pelaku korupsi. Ini menyebabkan hukum di Indonesia ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Solusi saya sebagai pemimpin, yang pertama, mencari orang-orang yang berkompeten untuk masuk dalam SPPG. Yang kedua, saya melakukan perencanaan sistem yang jelas dan transparan, di mana seluruh proses pengadaan, penggunaan anggaran, dan pelaporan harus terdokumentasi secara digital dan dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat dan seluruh elemen. Selanjutnya yang ketiga, melakukan sistem monitoring berbasis teknologi sehingga setiap transaksi dan keputusan dapat dipantau secara langsung. Selanjutnya yang keempat, memperkuat audit. Saya menambah jumlah audit secara independen dan melakukan audit secara berkala agar setiap
penyimpangan atau korupsi dapat segera terdeteksi. Selanjutnya yang kelima, saya melakukan seleksi vendor yang ketat dengan menerapkan seleksi vendor yang transparan, kompetitif, dan berbasis rekam jejak sehingga hanya pihak-pihak yang benar-benar kompeten yang dapat bekerja sama dengan saya. Yang keenam, saya melakukan penegakan hukum yang tegas dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi agar mereka terciptanya efek jera dan menjadi peringatan bagi pejabat lainnya yang ingin melakukan korupsi.